أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita akan masuki pembahasan pada bab yang ke-23 dengan yang judulnya adalah keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Ada di kalangan kaum muslimin, ya, umat ini berarti kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW yang menyembah berhala. Bab ini adalah kelanjutan daripada bab yang sebelumnya berkenaan tentang bagaimana usaha Rasulullah SAW untuk membentengi, ya, umatnya dari segala keburukan, dan keburukan yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Kalau keburukan yang lain, ya, kalau keburukan yang lain, maka masih ada harapan untuk dia selamat, bahkan walaupun dia mati dalam keburukan tersebut. Tapi kalau seandainya keburukan itu adalah jatuh kepada kesyirikan, maka sudah pasti seluruh amal yang pernah dia lakukan batal semuanya, hangus. Islamnya tidak berfaedah bagi dia, ya, matinya mati su'ul khatimah. Tidak manfaat label, judul, gelar, nama Islam yang dia miliki, ya, di KTP-nya ada agama Islam, tidak bermanfaat bagi dia seperti itu ketika seseorang melakukan dosa kesyirikan. Dan ini sudah dipagar oleh Nabi SAW, sudah dipagar, sudah dibenteng, dijaga betul. Bukan hanya kesyirikan, yang bahkan pintu serta wasilah, ya, perkara yang bisa membawa manusia kepada kesyirikan, itu sudah dipagar oleh Nabi SAW. Seperti yang pernah kita contohkan kemarin, bahwa Nabi melarang kaum muslimin untuk mengerjakan sholat di waktu yang terlarang, tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari, karena ini, ya, kata beliau, adalah terbit dan turunnya di antara dua tanduk setan. Dari sisi yang lain, ini adalah merupakan waktu di mana banyak, ya, orang penyembah matahari, mereka melakukan ibadah pada waktu ini. Ya, Nabi sudah memagar jangan sampai kaum muslimin niru-niru kebiasaannya orang-orang para penyembah matahari. Begitu juga dengan larangan Rasulullah SAW untuk jangan sampai kaum muslimin mengikuti kebiasaan yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ya, dilarang untuk mengikuti, mencontoh, ya, hal-hal yang menjadi kebiasaan ciri khas orang-orang kafir, seperti berpakaian yang gambarnya gambar entah tengkorak lah, atau jahit-jahit, bolong-bolong, beli baju baru, bajunya yang memang bolong, lebih mahal lagi harganya. La ilaha illallah, hebatnya apa gitu kan. Nah, ini menyerupai orang kafir, orang musyrikin, wabil khusus dalam ritual-ritual dan juga kebiasaan ciri khas mereka, nggak boleh diikutin, ya, tidak boleh diikutin. Nah, ternyata dari sekian usaha yang dilakukan Nabi SAW, masih ada lolos, ada sebagian di antara umat ini yang masih mereka itu, ya, terpeleset dan tergelincir untuk kepada penyembahan kepada berhala. Baik, kita lihat dalam pembahasan ayat yang pertama ataupun dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alam tar ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, ya, mendapat bagian daripada Alkitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka percaya kepada jibit dan taghut. Nanti akan ada kita bahas, jibit ini bagian daripada berhala, ya, begitu dengan taghut sama, ya, mirip. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang ini yang mendapat sebagian kitab ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengamalkan dukun, yang bergelimang dengan sihir, yang menyembah berhala, haula'i, dan orang-orang yang kafir, ya, orang-orang ini mengatakan bahwa orang-orang kafir itu ahda minal ladzina amanu sabila, jalan mereka lebih benar daripada jalan yang orang-orang yang beriman. Agak gawat seperti ini, ya. Baik, hadirin dirahmati Allah. Ayat ini, ya, memberikan dari apa sang penulis ingin memberikan sebuah keterangan bahwa harus, ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya, bahwa di samping bahwa Islam telah disampaikan secara lengkap oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tetapi ada sebagian segelintir berapa oknum di kalangan kaum muslimin yang mana mereka, ya, tergelincir ke dalam dosa kekufuran atau dosa kesyirikan tanpa mereka sadari ataupun mereka sadari, ya, yang mana mereka ini orang-orang yang ngikut kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mengikuti kebiasaan mereka, serta orang-orang Majusi yang mengikuti kesesatan dan juga keburukan, ya, keburukan mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah memberikan peringatan dengan hal tersebut. La tattabi'anna sunana man kana qablakum, kalian benar-benar akan mengikuti jejak umat sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya, hadun bi hadun, bahkan sahasta demi sahasta, ya, hatta law dakhala juhra dhahbin la dakhaltumuh, bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak artinya lubang yang mungkin manusia tidak akan mau untuk, ya, iseng-iseng masuk ke dalam lubang biawak, itu enggak mau. La dakhaltumuh, kalian masuk ke dalam lubang tersebut bersama dengan mengikuti mereka, ya, karena mengikuti jejak, kebiasaan serta, ya, tradisi-tradisi orang-orang mereka. Nah, salah satu diantaranya adalah mereka yang bermain dengan sihir, orang-orang yang bermain atau yang berinteraksi dengan sihir, apapun maknanya, apapun namanya. Sihir ini sekarang sudah mulai banyak bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang kerennya. Ada sihir hitam lah, ada sihir putih misalnya. Nanti ada sihir Islami. Nah, udah sihir Islami berat lagi nanti, ya kan? Kemudian nanti ada, kalau dulu kan ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Nah, kalau ilmu putih itu nanti mulainya itu dengan syahadat dulu, dengan Al-Fatihah. Walaupun pada ujung-ujungnya nanti juga sama, kurang lebih belok-beloknya ke arah sana, ya. Nah, ini orang-orang yang sudah terjumus ke dalam ilmu ataupun kegiatan seperti ini, mereka mau tidak mau dibuat untuk tunduk kepada setan. Pertama, ayo baca syahadat. Oh, bagus Pak, kita kemarin waktu daftar disuruh baca syahadat, iya, awalnya. Terus baca Al-Fatihah, oh iya bagus, kulhu ayat kursi, Masya Allah bagus sekali, iya, itu di awalnya. Sebagai apa? Sebagai kamuflase, ya, sebagai kamuflase supaya orang merasa dia diambil simpatinya, maunya, ya, bahwa ini tidak masalah, diambil simpatinya dulu, ya, sampai ketika ketaatan dan hatinya sudah terbentuk, siap untuk taat apapun, udah disuruh yang mencari yang macam-macam. Udah sana cari, ya, anak tikus yang yatim piatu misalnya, udah pusing dia, udah, ya. Carikan anak yatim piatu misalnya. Kemudian syarat-syarat yang lain,
ya, mandi jam 12 malam berendam dengan 7 kembang, ya, 7 kembang 7 warna dari 7 negara. Pusing kan? 7 negara coba. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dan ini terjadi, ya, dan ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Sekarang ini mungkin sebagian sudah banyak membaca tentang sebagian di antara orang, bahkan tokoh-tokoh yang menisbatkan dirinya kepada Islam, yang mana mereka mendakwakan bahwa semua agama itu sama, katanya seperti itu. Semua agama itu sama, ya, bahwa itu hanya beda kulitnya saja, ya, hanya beda bungkusnya. Ini nasi ayam, hanya ada pakai kotak, ada pakai styrofoam, ada pakai bungkus, ada pakai daun jati, ya, boleh kan? Dan ada yang pakai apa? Mungkin pakai piring, hanya beda bungkusnya, isinya sama. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada apa namanya, nggak boleh melakukan keburukan. Semua agama mengajarkan kepada yang sama. Oke. Jika demikian pendapat orang seperti ini, ya, maka ketahuilah apa gunanya Allah mengutus Nabi, dibawakan Al-Quran, dan apa fungsinya ketika Allah berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin, bagimu agama dan bagiku agamaku, ya. Dan kalau seandainya benar apa yang mereka katakan bahwa semua agama sama, ya, tanyakan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nggak pakai pemahaman ini. Orang Yahudi punya prinsip bahwa ras mereka, bangsa mereka, agama mereka paling mulia selainnya binatang. Selainnya binatang. Itu dalam bangsa Yahudi. Mau dia ateis, mau dia majusi, mau dia, pokoknya selain dia binatang. Yang mulia manusia hanya Yahudi, dan semuanya boleh bebas untuk diperbudak. Makanya Yahudi melakukan apa saja halal bagi mereka kalau untuk menindas selain daripada Yahudi. Orang Nasrani, kalau seandainya mereka tidak pakai pemahaman ini, tidak ada orang Nasrani mengatakan bahwa semua agama sama. Bagaimana buktinya? Mereka masih mengirimkan para misionaris ke kampung-kampung, ke pedalaman-pedalaman, dan mereka mengatakan apa? Selain mereka domba-domba yang tersesat, ya kan? Kalau seandainya orang Yahudi, Nasrani, segala macam itu mengatakan semua agama sama, misionaris berhentikan, tidak ada pemurtadan. Tidak ada orang Yahudi mengatakan bahwa, ya, semua selain mereka adalah binatang dan sebagainya. Dan keyakinan pemahaman seperti ini, keyakinan sampah yang tidak dipakai oleh Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Hanya orang-orang Islam oknum yang cari muka, yang pakai, ya, yang pakai kampanye seperti ini. Dulu dia bahasanya jaringan Islam liberal, ya, kemudian sekarang sudah pakai Nusantara dan macam-macam, ya. Maka hadirin dirahmati Allah, perhatikan, ada pada bab-bab dalam agama kita yang itu harus menunjukkan sikap bagi seorang mukmin, ya, lakum dinukum waliyadin, tegas dalam hal ini. Tapi dalam masalah bermuamalah, berinteraksi, bersosial, maka seorang muslim adalah seorang yang paling rahmatan lil alamin, ya, penuh kasih sayang kepada sesama, bukan hanya kepada muslim saja, bahkan kepada yang non muslim, ya. Bahkan diantaranya adalah Islam mengajarkan bentuk toleransi sebelum adanya HAM, hak asasi manusia, belum ada, belum lahir, Islam sudah mengajarkan tentang yang namanya toleransi dan kebebasan hak manusia. Maka orang-orang seperti ini, ya, maka mereka adalah orang-orang yang telah menghinakan dirinya demi untuk keridhaan manusia. Ya, dia ingin mendapat keridhaan dari orang-orang kafir, ingin mendapat keridhaan dari orang-orang musyrikin. Mereka menjual agama mereka dengan istilah-istilah yang seperti ini. Ya, selain daripada pembahasan ini, kita lihat bagaimana ketika Allah mengatakan yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka percaya kepada jibit dan taghut, ya. Kalau jibit ini adalah seperti sihir, tukang ramal dan sebagainya.
Ya, adapun untuk togut ini jelas. Togut dari kalimat togo. Togut dari kalimat togo, sesuatu yang disikapi secara melampaui batas. Seperti ada orang yang dia itu dihormati secara berlebihan dan dia ridho seperti itu. Misalnya ada seorang ulama, ketika dia dihormati oleh murid-muridnya, boleh atau tidak? Ya boleh, tapi dihormatinya dengan bersujud kepadanya, nggak boleh. Dan ketika dia diamkan itu, maka dia menjadi berhala. Kalau dia diamkan, dia rela, dia diperlakukan seperti itu, maka dia sudah menyatakan dirinya togut, sebagai togut yang melampaui batas. Maka kalimat togut itu adalah sesuatu yang melampaui batas, dicintainya, ditaatinya, dan sebagai Fir'aun togut. Karena manusia pada zaman itu melampaui batas dalam menghormati Fir'aun sampai menjadikan Fir'aun sebagai Tuhan. Begitu juga dengan Namrud, ya, adalah togut karena dia telah melampaui batas, ya, telah melampaui batas. Wa yaquluna alladziina kafaru haula'i ahda min alladziina aamanu sabila. Ini luar biasa. Sampai-sampai ada sebagian oknum dari kalangan kaum muslimin misalnya mengatakan bahwa orang-orang kafir, ya, jalan mereka lebih baik daripada jalan orang-orang yang beriman. Kan kurang lebih seperti orang sekuler tadi. Udahlah, jangan kolot, jangan tekstual, jangan ini, ya, semua agama itu sama baiknya, ya, bedanya hanya pada bungkusnya saja, casingnya saja, isinya tetap iPhone Pro Max, sama, ya, isinya tetap iPhone, bedanya adalah casingnya saja, ya, casingnya saja, atau mungkin tambahin dengan stiker-stiker. Kemudian kita baca kepada ayat yang berikutnya. Qul hal nabiyukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimurkai oleh Allah, yang mana di antara mereka ada yang Allah jadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut, wa abadat taghut. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang yang nanti pada hari kiamat itu akan mendapatkan pembalasan yang buruk, dan mereka adalah orang-orang yang fasik, ya, di sisi Allah. Dan disebutkan di sini orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah, dan ini jelas, ya, kalau yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah ini salah satu di antara ciri dan sifatnya orang-orang Yahudi. Ya, ketika Allah berfirman ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain orang-orang yang dimurkai oleh Allah, maka yang dimurkai maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Ya. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Karena mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Mengapa orang-orang Nasrani dikatakan sebagai dhalin? Karena mereka orang-orang yang tidak berilmu tapi beramal. Ya, berilmu, ya, tapi tidak diamalkan. Orang Yahudi, mereka tahu Taurat, tapi mereka berusaha untuk, ya, meninggalkan Taurat. Mereka tidak amalkan ajaran Taurat. Orang-orang Nasrani tidak. Mereka ini orang-orang yang tidak berilmu, tetapi mereka semangat dalam beramal. Nah, orang-orang Yahudi, ya, karena kefasikan mereka dan kufurnya mereka serta bangkangnya mereka kepada nabinya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian di antara mereka dijadikan kera dan babi. Ya, para ulama menyebutkan bahwa kera dan babi ini yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah kera dan nenek moyang kera dan babi yang ada sekarang, bukan kera ini berarti cucunya. Jadi ini orang-orang Yahudi
Jadi kalau orang Yahudi itu mereka mendapatkan ya hari raya mereka mingguan adalah hari Sabtu, maka dikenal sebagai Yaum Sabat. Ya, kalau orang Nasrani mereka mendapat hari ibadah mereka adalah hari Ahad, hari Minggu. Ya. Nah, berbicara orang kaum muslimin diberikan hari yang terbaik yaitu hari Jumat. Nah, orang Yahudi kan ada sebelum Nasrani dan Islam ya. Orang Yahudi ini pada hari Sabtu itu ada yang memang komunitas mereka tinggal di pesisir pantai. Nah, diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak boleh ya melaut, nyari ikan, nelayan pada hari Sabtu. Dan mereka diperbolehkan untuk nelayan, untuk mancing itu di hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat silahkan. Tapi hari Sabtu tidak boleh. Berjalan ini beberapa lama sampai-sampai ikan itu tahu bahwa hari Sabtu tidak ada yang mancing. Akhirnya mereka bertengger, wah di laut itu di tepi-tepinya nangkring, wah pokoknya melimpah ikan itu di tepi laut. Seperti apa promosi dia. Tapi hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sepi kemana mancing. Yang dapat nggak ada. Dan ini jadi sekian lama. Akhirnya orang-orang ini Yahudi, pintar atau bodoh mereka? Nakal. Ya, mereka tidak turun ke laut pada hari Sabtu, tapi pada hari Jumat mereka pasang joran. Pasang apa? Yang jala, pasang apa lagi tuh? Pukat-pukat, tajur-tajur. Nah, pokoknya dipasang pada hari Jumat. Mereka nak mancing pada hari Sabtu, tapi mereka pasang pukat, pasang pancing, pasang pokoknya macam-macam itu di hari Jumat. Wah, hasilnya luar biasa melimpah. Tapi Allah tahu ini adalah makarnya mereka, ini ngakalnya mereka. Ya, karena luar biasa ujian yang Allah berikan kepada mereka ini luar biasa. Bayangkan nelayan hidupnya udah asli mancing apa ikan tak muncul seminggu kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu hari pantang mereka untuk mancing. Bayangkan, muncul bahkan wah pamer-pamer, wah depan mata ditangkap pun mungkin bisa. Itu tapi tidak boleh karena ini hari yang dilarang, hari untuk khusus ibadah. Akhirnya mereka pasang hari Jumat, Sabtu nggak mancing, hari Ahad panen. Wah melimpah hasilnya. Karena kekufuran dan juga pembangkangan mereka, Allah kutuk mereka menjadi ya babi dan kera. Dan sebagian para tafsir menyebutkan bahwa ini sampai akhirnya berapa lama babi dan kera ini kemudian mati semuanya, ya, dan kemudian bukan menganggap bahwa akhirnya mereka ini adalah kera babi zaman sekarang berarti keturunan dari Yahudi yang dulu, tidak, ya. Tetapi ya ini adalah bentuk daripada kutukan Allah kepada mereka dan mati setelah itu, ya, mati setelah itu dan bukan kemudian menjadi kera dan babi yang sekarang. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penjelasan bahwa ada orang-orang yang lebih buruk dari orang-orang yang kita sangka adalah orang yang Islam, yang baik imannya. Ternyata mereka melakukan kefasikan karena mereka bikin makar, mereka bikin siasat dalam beragama. Ya, mereka bikin siasat dan makar dalam beragama. Kemudian Allah berfirman, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, di sini diceritakan tentang ya di dalam surah Al-Kahfi, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Kami akan membuat rumah peribadatan di atasnya. Dan ayat ini ya ini adalah merupakan bagian daripada tipu daya dari ini menceritakan kepada orang-orang yang akan melakukan ibadah. Ya, lanattakhidanna 'alaihim masjidah, kami akan menjadikan itu sebagai tempat untuk beribadah. Ya, dijadikan sebagai tempat ibadah dalam arti bahwa harusnya itu adalah merupakan ada tempat ya yang dilarang dalam untuk mengerjakan atau membangun rumah ibadah di situ, malah dijadikan sebagai tempat ibadah.
Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau bersabda di hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sungguh kamu akan mengikuti dan meniru ya tradisi umat-umat sebelum kamu, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Jadi anak panah itu kan ada bulu anak panah itu ya, ada bulu bagian belakang siripnya itu. Ini harus sama, karena kalau tidak sama maka dia akan ya tidak seimbang, sama seperti sayap pesawat ya kan, itu harus sama, kalau enggak ya sengit. Layangan itu juga harus sama. Jadi seperti sirip atau sisipnya untuk panah, sama persis bagaimana kaum muslimin ya suka meniru-niru dan mengikuti kebiasaan orang-orang yang terdahulu. Hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltum, sampai seandainya mereka masuk ke dalam lubang sarang biawak, mereka pun kaum muslimin akan masuk ke dalamnya. Artinya bahkan walaupun orang-orang Yahudi Nasrani masuk ke dalam lubang yang penuh dengan lumpur kehinaan, maka kaum muslimin juga tidak sungkan untuk masuk juga untuk ikut-ikutan dengan mereka. Dengan embel-embel apa? Modern, kemajuan, atau apa namanya kekinian, atau ini adalah apa namanya budaya yang keren ya, inilah saya, inilah gue misalnya, dan seterusnya. Maka yang seperti ini merupakan embel-embel ya, tipu daya, sehingga sebagian di antara kaum muslimin ada yang terpengaruh. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud ini sebagai umat terdahulu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, lalu siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Maka kembali kita diingatkan bahwa Nabi SAW sudah memberikan peringatan, jangan ya gampang-gampang untuk meniru-niru kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, wabil khusus dalam hal yang menjadi ciri khas mereka. Yang menjadi ciri khas mereka, tak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk dalam bab ini adalah meniru kebiasaan orang-orang selain Yahudi dan Nasrani dalam ciri khas ritual agama mereka, ritual keyakinan mereka, tak boleh. Ya, tapi kalau dalam masalah sosial, dalam masalah muamalah tidak masalah. Orang kafir dia pakai dolar, kita boleh nggak pakai dolar atau pakai rupiah? Tidak apa-apa, boleh saja, tidak masalah. Ya, orang kafir misalnya dia pakai solar cell, pakai HP atau pakai HP-nya Apple, kita jangan pakai Apple, kita pakai nanas saja misalnya, boleh atau tidak? Ya kalau ada nggak apa-apa. Sekarang buktinya belum ada, kan gitu. Ya kita pakai Apple, pakai apa namanya? Xiaomi buatan Cina, ya, silakan. Selama hal itu adalah bab yang kategori yang muamalah. Tapi dalam masalah ciri khas dalam beragama, maka ya seorang muslim harus punya sikap dalam hal ini. Baik, ini ada hadis yang panjang, insyaallah cukup waktunya ya. 10 menit lagi. Dari Muslim meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku. Ya, di sini ada satu kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah dibentangkan bumi di hadapanku, sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan barat. Timur dan barat, ya. Jadi dari sini juga para ulama menyimpulkan bahwa tidak ada kekuasaan di utara dan selatan. Kenapa? Es semua, siapa nak jadi raja di situ? Hanya ada es. Kecuali kalau raja kulkas, nanti bisa di sana. Ya, tapi kalau kekuasaan itu kalau nggak di timur, di barat. Ya, kekuasaan itu kalau nggak timur di utara selatan tidak ada. Kenapa? Wilayah yang tidak berpenghuni. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Artinya kekuasaan umat Nabi Muhammad
nanti akan meliputi timur dan barat, tidak ada yang utara dan selatan. Nggak ada sejarahnya kaum muslimin ekspansi pasukan menguasai kutub utara, aduh nggak ada ceritanya. Ngapain pula di sana? Ya, bikin boneka es salju. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu, timur dan barat, dan aku diberi 2 perbendaharaan simpanan. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kekayaan dari masing-masing timur dan barat, merah dan putih, ya, merah dan putih. Merah ini sebenarnya lebih spesifiknya kepada kuning. Imperium Persia dan Romawi. Imperium Persia dan Romawi. Aku meminta kepada Tuhanku. Belum. Dan merah dan putih ini maksudnya adalah emas dan perak. Emas dan perak. Kalau emas itu menjadi ciri khas daripada orang-orang Romawi, kalau Persia menjadi ciri khas kekayaan dari orang-orang Persia, penyembah api. Kemudian ini Rasulullah memberikan gambaran bahwa nanti kekuasaan kaum muslimin itu mencapai kedudukan yang sebegitu luas, ya, meliputi hampir ya lebih daripada sepertiga dunia. Bayangkan, luar biasa kekuasaan kaum muslimin, ya. Dan ini adalah merupakan bukti, ya, kalau seandainya ada orang yang menyaksikan bahwa Islam tidak akan bisa dijadikan sebagai undang-undang dalam sebuah negara, maka ini adalah merupakan kedustaan. Pada masa kenabian 40 tahun sampai pada masa Khulafaur Rasyidin itu kaum muslimin berhasil bahkan membebaskan Romawi dan Persia. 40 tahun pertama sejarah Islam, dari zaman Nabi sampai khalifah yang keempat. Kemudian dari dinasti Bani Umayyah sampai selesai sekian abad. Dari dinasti awal akhir daripada Umayyah sampai kepada dinasti Abbasiyah. Dari dinasti Abbasiyah dilanjutkan dengan dinasti Ottoman sampai kurang lebih sekitar 6 abad Ottoman, sampai kurang lebih 100 tahun yang lalu. Ini baru selesai, baru kurang lebih 100 tahun yang lalu, ya, dinasti Islam terbesar, ya, itu baru saja gugur, baru saja runtuh gara-gara, ya, tentu pertama dengan takdir Allah, dan itu dengan pengkhianatan daripada Mustafa Kemal Atatürk, ya. Baru selesai kekuasaan Islam dari sejak 14 abad yang lalu. Wabil khusus untuk yang di terakhir saja, yang 6 abad yang dinasti Ottoman ini, nggak mungkin ada sebuah kerajaan besar meliputi daratan yang sangat luas kalau tidak memiliki sebuah pegangan panduan undang-undang untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk pendidikannya, untuk ekonominya, untuk politiknya, pemerintah. Nggak mungkin, pasti ada undang-undang tersebut. Dan pasti mampu menjadikan, kalau ini kan gugurnya ya pertama karena banyak pengkhianatan, banyak misi, banyak intrik-intrik, sehingga akhirnya dinasti Ottoman yang terakhir itu akhirnya jatuh, ya. Tetapi yang jelas kita berbicara pada masa jayanya, dan itu berjalan, dan itu terbukti dan ada sejarahnya, sampai-sampai, ya, benteng terakhir Konstantinopel itu berhasil dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ini menunjukkan betapa Islam itu terbukti, ya, Islam itu terbukti. Dan sekarang kalau seandainya ada yang meremehkan bahwa Islam tidak cocok untuk zaman ini, Islam itu cocoknya untuk di padang pasir dan sebagainya, ini adalah kadzab. Dia adalah orang yang tidak kenal dengan Islam. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tampakkan kepada Nabi Muhammad tentang perbendaharaan timur dan barat, ya, yang akan dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian apa kata Rasulullah? Aku minta kepada Tuhanku. Nah, Nabi Muhammad minta 3 hal. Aku minta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan. Jadi untuk umat Nabi Muhammad dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tertimpa musibah paceklik, kelaparan yang berkepanjangan.
Ya, ada saja di mana masa kalau memang kelaparan, ada masa di mana itu akan tertutupi, baik dengan ada panenkah atau ada yang menolong yang lain. Yang kedua, dan tidak akan menjadikan seorang musuh pun berkuasa atas mereka. Ya, jadi janji ataupun kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetapkan bahwa kaum muslimin tidak akan pernah untuk bisa dikuasai oleh negara dan kaum manapun, tidak bisa. Contohnya kalau terjadi pada perang salib, kadang menang, kadang kalah, menang. Jadi nggak pernah kaum muslimin bisa ditindas selamanya, nggak bisa. Allah sudah janjikan, Rasulullah sudah kabarkan. Ya, tidak ada negara, coba kita lihat negara mana saja, kaum muslimin ketika ditindas malah bangun. Indonesia banyak kaum muslimin ditindas, bangun melawan. Terus seperti itu, kalah, menang. Pada perang salib yang berjalan beratusan tahun itu banyak menang daripada kalah. Dan seterusnya. Permintaan yang ketiga, ya, sehingga nantinya yang musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka. Bahkan walaupun seluruh bumi berkumpul untuk melawan kaum muslimin, tidak akan bisa untuk mengalahkan kaum muslimin. Ya, sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagiannya. Nah, permintaan ketiga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad minta supaya kaum muslimin jangan kelahi dengan sesama mereka. Yang ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Ya, permintaan pertama apa tadi? Bahwa umat ini, ya Allah, minta kepada Engkau jangan sampai umatku mati binasa karena paceklik, langsung diaminkan, dikabulkan oleh Allah. Nabi Muhammad minta supaya umatku tidak bisa dikalahkan oleh umat yang lain, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan walaupun seluruh penduduk dunia bergabung untuk mengalahkan kaum muslimin, tidak akan bisa. Bayangkan, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun bisa, nanti akan melawan lagi. Terus seperti itu, sama seperti ketika zaman Tartar, Mongol. Kaum muslimin hancur sehancur-hancurnya sudah. Hancur binasa, di mana-mana kaum muslimin sampai takut. Bahkan ada satu zaman, ada satu masa yang mana ada 40 orang muslim ditawan oleh satu orang Mongol, Tartar. 40 ditawan oleh satu orang Mongol, digiring gitu. Zaman di mana waktu itu kaum muslimin sedang hancur keberanian mereka, habis nyalinya, sudah nggak ada lagi, tidak lagi ada harapan. Pokoknya lepas dari sini mati, di sini mati, udahlah pasrah saja, udah seperti pikirannya. Memang betul-betul dirontokkan, dihabiskan semangat perlawanan jihad kaum muslimin pada waktu itu. Jadi nggak ada semangat berlawan, nggak ada ketika melawan Mongol waktu itu. Pernah ada zaman seperti itu. Padahal sebelumnya pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan beberapa panglima perang besar lainnya sempat terjadi kaum muslimin, satu orang kaum muslimin itu menawan 20 orang kafir. Menawan 20, saking takutnya mereka kepada kaum muslimin. Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara penyakit ya yang diwanti-wanti dan diperingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia, sayang kepada dunia, ya, dan takut mati. Ya, takut mati. Dan ternyata untuk permintaan yang ketiga sebenarnya ini yang paling berat. Karena kalau lawan musuh, ya itu kelihatan musuhnya, dia ngapain, dia benda ngapain. Tapi ketika melawan saudara sendiri, itu yang berat. Dan permintaan ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hadis yang terakhir sebenarnya dari Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan, wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatil mudillin, dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tidak lain adalah para pemimpin, para ulama, tokoh agama yang menyesatkan. Pemimpin bukan pemimpin negara di sini. Kalau pemimpin negara orang bisa pasang badan, dia kan politik misalnya. Pemimpin agama membawa dalil, bawa hadis, bawa ayat, ya,
Ayo semua agama sama. Dalilnya apa? Dalilnya ini misalnya. Ya. Barang siapa yang ini maka hatinya baik, maka dia akan mendapat ampunan dari Allah misalnya. Selesai. Ya, dianggap bahwa agama itu baik. Dengan pakai dalil dia. Ayo kita ngebom, pakai dalil. Ya, dan seterusnya. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada satu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta, salasuna kadzabun, yang semuanya mengaku sebagai nabi, yazmun annahum nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setudahku. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah. Ya, at-taifah mansurah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini ya adalah merupakan salah satu di antara kabar yang peristiwa yang nanti akan terjadi di saat-saat jeda antara diutusnya Nabi sampai terjadi hari kiamat, seperti akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Sekarang sudah ada Ahmadiyah, ya, di Sintang kemarin sempat ada keributan dengan Ahmadiyah dan sebagainya, ya. Kemudian ada lagi yang mengaku sebagai Nabi yang lain, ya, para pendusta. Dikatakan dalam riwayat yang lain, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul dajjaluna thalathuna kadzabun, 30 dajjal pendusta, 30 dajjal pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Dajjal ini, ya, dajjal 30 dajjal ini. Tapi dajjal kecil, dajjal kecil, tapi pengaruhnya sudah luar biasa, seperti itu. Ahmadiyah itu ribuan sudah orang yang terpedaya dan murtad akhirnya ikut sama dia, meninggalkan Islam dan ikut sama Ahmadiyah. Ribuan, jutaan mungkin dari berapa tahun yang lalu. Itu baru dajjal kecil, ya, belum dajjal yang asli nanti, al-masih dajjal nanti. Padang pasir bisa jadi hutan, coba nggak bisa kebayang sudah, ya. Lautan bisa habis, orang mati bisa hidup, barang tambang emas permata yang ada di bawah tanah bisa dikeluarkan dengan sekejap dengan perintahnya. Wah, kekuatan yang Allah berikan kepada Dajjal dalam rangka untuk menipu manusia. Maka kita selalu dianjurkan untuk berdoa agar kita terhindar dari fitnahnya siapa? Fitnahnya Dajjal. Baik, kita akhiri pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.